Sahabat bijak, selamat datang kembali di channel Daya Kehidupan. Teriring salam dan doa, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan sukses serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang tokoh wanita yang sangat berjasa dan berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia, serta memiliki kontribusi besar dalam perjuangannya membela hak-hak perempuan. Adalah Mr. Indereten Hajah Raden Ayu Maria Ulfah, atau Maria Ulfah Santoso, atau Maria Ulfah Subadio Sastro Satomo, atau yang biasa dipanggil IC. Merupakan sosok Menteri Perempuan pertama di Indonesia yang bertugas sejak tanggal 12 Maret tahun 1946. Ia adalah perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum. Berikut ini adalah riwayat hidup singkat dari Maria Ulfah yang dikutip dari berbagai sumber. Maria Ulfah lahir di Serang tanggal 18 Agustus tahun 1911, putri dari Raden Adipati Arya Muhammad Ahmad seorang Bupati Kuningan dan R.A. Hadijah Jajadiningrat. Sumpah pemuda yang dialami Maria Ulfah saat kecil memberi kesadaran hakikat kemerdekaan. Sebagai perempuan, dia mengagumi sosok Kartini yang cita-citanya berpendidikan tinggi. Sikap egaliter ayahnya memungkinkan Maria Ulfah berpendidikan tinggi. Maria Ulfah mulai bersekolah saat ayahnya dipindahkan ke Jakarta pada 1917, usia 6 tahun. Dia bersekolah di sekolah dasar di Jalan Cikini lalu pindah ke sekolah dasar di Willemslaan, kini Jalan Perwira. Setelah lulus, Maria Ulfah masuk ke sekolah menengah Koning Willem III School pada 1924, usia 13 tahun, serta melanjutkan ke Algemene Middelbare School, AMS, sampai tahun 1929, usia 18 tahun. Pada tahun 1929, usia 18 tahun, Maria Ulfah melanjutkan sekolah ke negeri Belanda mengambil bidang hukum di Universitas Leiden. Maria Ulfah berhasil meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universiteit Leiden pada tanggal 21 Juni tahun 1933, usia 22 tahun. Maria Ulfah merupakan perempuan Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan gelar Mr. Indereten, Sarjana Hukum. Selepas lulus, Maria Ulfah kembali ke tanah air pada Desember tahun 1933. Sejak Januari tahun 1934, usia 23 tahun, dia bekerja di kantor residen Cirebon dengan tugas menyusun peraturan lalu lintas. Selanjutnya, Maria Ulfah pindah ke Jakarta dan mengajar di Sekolah Muhammadiyah di Jalan Kramat Raya 49 pada September tahun 1934, usia 24 tahun, supaya terlepas dari ikatan sebagai pegawai pemerintah. Di Sekolah Muhammadiyah inilah Maria Ulfah bertemu dengan Santoso Wirodiharjo yang akhirnya menikah pada tanggal 28 Februari tahun 1938, usia 27 tahun. Selain itu, Maria Ulfah juga mengajar di sekolah menengah perguruan rakyat yang didirikan oleh para aktivis pejuang kemerdekaan. Aktivitas mengajar dilakukan hingga 1942, usia 31 tahun. Pada masa Jepang, Maria Ulfah tergabung di dalam Putra sebagai majelis pertimbangan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 16 April tahun 1943, usia 32 tahun, dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Maria Ulfah juga diajak oleh Prof. Supomo untuk bekerja di Departemen Kehakiman dari tahun 1942 sampai tahun 1945, usia 31 sampai 34 tahun. Maria Ulfah memiliki tugas untuk menerjemahkan undang-undang dan peraturan-peraturan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris. Menjadi pegawai Departemen Kehakiman membuat Maria Ulfah turut serta menjadi anggota BPUPKI yang dibentuk Jepang pada tanggal 1 Maret tahun 1945, usia 34 tahun. Pada saat Sultan Syahrir membentuk kabinet kedua pada tanggal 12 Maret tahun 1946, usia 35 tahun, Maria Ulfah diangkat menjadi Menteri Sosial. Pada tahun-tahun 1947 sampai tahun 1962, usia 36 sampai dengan usia 51 tahun, Maria menjabat sebagai Sekretaris Perdana Menteri, Dewan Menteri. Pada Minggu tanggal 19 Desember tahun 1948, usia 37 tahun, tanpa disangka-sangka Belanda menyerang pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.
Jatuhnya ibu kota Yogyakarta ke tangan Belanda juga ditambah dengan kesedihan lain yang menimpa Maria Ulfah, yaitu tewasnya sang suami Santoso Wirodiharjo yang diberondong tembakan dari serdadu Belanda saat akan kembali pulang ke tempat kerjanya di Solo. Kendati kehilangan suami, Maria tampaknya tak mau berkawan baik dengan duka. Sepeninggal Santoso, ia menyibukkan diri dalam tugas-tugas Dewan Menteri yang sangat menyita tenaga dan perhatian sehingga lupa untuk bersedih. Salah satunya menjadi ketua BSF pada tahun 1950, usia 39 tahun, sampai tahun 1961, usia 50 tahun. Pada masa Kabinet Juanda tahun 1957, Maria berusia 46 tahun, dia diberi tugas melakukan perjalanan ke Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk mempelajari sistem-sistem pemerintahan. Hasil dari perjalanan ini adalah didirikannya Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 5 Mei tahun 1958. Pada tanggal 10 Januari tahun 1964, usia 53 tahun, Maria Ulfah menikah untuk kedua kalinya dengan Subadio Sastro Satomo, seorang anggota Partai Sosialis Indonesia. Setelah pensiun, Maria Ulfah dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, DPA, pada 1968, usia 57 tahun. Di samping itu, Maria tetap aktif di kegiatan sosial seperti menjadi pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia tahun 1968, usia 57 tahun, sampai dengan tahun 1973, usia 62 tahun. Ketua Yayasan Rukun Istri tahun 1970, usia 59 tahun, dan Ketua 3 dari Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin. Maria Ulfah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 15 April tahun 1988, usia 77 tahun. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Begitulah sekilas kisah tentang sepak terjang Maria Ulfah dalam memperjuangkan nasib perempuan. Perjalanannya tidak selalu mulus, tapi dengan segenap tekadnya ia mampu menjadi teladan bagi para perempuan Indonesia yang mewarisi hasil perjuangannya. Semoga kita bisa meneladani perjuangan Menteri Perempuan Indonesia pertama itu, sekaligus perempuan Indonesia pertama yang menjadi sarjana hukum dari Universitas Leiden, Belanda.